Nah, soal yang pertama terkait kondisi hukum agraria di Hindia Belanda pada masa pendudukan penjajah. Nah, kondisi hukum agraria pada masa Hindia Belanda ditandai dengan dualisme hukum yang merugikan masyarakat pribumi. Yang pertama adalah Agraris Wet tahun 1870, undang-undang yang memberi kesempatan kepada perusahaan asing untuk menyewa tanah dari pemerintah kolonial dengan hak erpach semacam HGU selama 75 tahun. Yang kedua adalah Domain Verklaring, asas yang menyatakan bahwa semua tanah tidak dapat dibuktikan kepemilikannya adalah milik negara ataupun domain negara. Prinsip ini sangat merugikan penduduk pribumi karena banyak tanah adat tidak memiliki bukti tertulis. Yang ketiga adalah pluralisme hukum. Berlakunya beberapa sistem hukum berbeda. Yang pertama adalah hukum barat untuk golongan Eropa, yang kedua adalah hukum adat untuk pribumi, yang ketiga adalah hukum tertentu untuk golongan timur asing. Yang keempat adalah eksploitasi tanah, sistem tanam paksa dan sistem sewa tanah yang menguntungkan pemerintah kolonial. Yang B adalah tujuan dibentuk dan diberlakukannya UU-PA. UU-PA nomor 5 tahun 1960 memiliki tujuan. Yang pertama adalah meletakkan dasar untuk mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan, mengakhiri dualisme ataupun pluralisme hukum agraria warisan kolonial. Yang kedua, meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum dengan adanya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, meletakkan dasar untuk mencapai fungsi sosial hak atas tanah. Tanah bukan komoditas semata tetapi memiliki fungsi sosial. Nah, yang keempat adalah memperkuat prinsip tanah untuk petani. Tanah pertanian harus dikerjakan oleh pemiliknya sendiri. Dan yang terakhir adalah mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah, mencegah penguasaan tanah oleh segelintir orang. Yang C adalah dasar hukum agraria nasional. Dasar hukum agraria nasional adalah yang pertama Pancasila. Pancasila ini sebagai landasan ideologis dan filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ataupun UU-PA, Undang-Undang Pokok yang mengatur agraria di Indonesia. Yang keempat adalah peraturan pelaksana, berbagai peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan teknis lainnya yang merupakan turunan dari UU-PA. Pertama adalah hak bangsa. Nah, hak bangsa ini merujuk pada hak yang dimiliki oleh suatu bangsa ataupun negara untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk hak untuk merdeka, bebas, dan mengatur kehidupan politik, ekonomi, dan sosialnya tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Ini adalah hak dasar yang diakui dalam hukum internasional seperti yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun PBB. Hak ini sering dikaitkan dengan prinsip self-determination ataupun penentuan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa. Yang kedua adalah hak menguasai negara. Hak menguasai negara mengacu pada hak negara untuk memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Ini mencakup hak negara untuk mengatur hukum, kebijakan, ekonomi, dan pertahanan dalam batas wilayah yang diakuinya. Negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur urusan dalam negeri dan melaksanakan hak dan kewajiban internasionalnya. Hak ini mencakup pengaturan penggunaan sumber daya alam, pembuatan peraturan, dan penegakan hukum. Nah, yang ketiga adalah hak ulayat. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu kelompok ataupun masyarakat adat atas tanah ataupun wilayah yang mereka kelola dan warisi secara turun-temurun. Hak ini diakui sebagai hak atas tanah yang tidak secara langsung dimiliki oleh individu tetapi oleh kelompok ataupun komunitas tertentu seperti suku ataupun masyarakat adat. Hak ulayat biasanya terkait dengan adat istiadat dan praktik-praktik tradisional yang mengatur penggunaan sumber daya alam dan tanah. Dalam beberapa sistem hukum, hak ulayat diakui sebagai hak kolektif yang dilindungi. Oke, baik, selanjutnya adalah pengaturan terkait HGB ataupun hak guna bangunan. Nah, HGB ini diatur dalam pasal 35 sampai 40 UU-PA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Dia merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dapat diberikan di atas tanah negara, tanah hak pengelola, ataupun tanah hak milik. Jangka waktu paling lama adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama adalah 20 tahun. Dapat beralih dan dapat dialihkan kepada pihak lain, dan yang terakhir dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan.
Selanjutnya adalah pengaturan terkait HGU ataupun hak guna usaha. Nah, hak guna usaha ini diatur dalam pasal 28 sampai 34 UU PA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Dia adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan, ataupun peternakan. Jangka waktu paling lama adalah 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama adalah 25 tahun. Dapat beralih dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang terakhir dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Selanjutnya adalah pengaturan terkait hak pakai publik dan hak pakai privat. Nah, dua-duanya ini diatur dalam pasal 41 sampai 43 UU PA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999. Nah, hak pakai publik diberikan kepada instansi pemerintah, perwakilan, negara asing, dan lembaga internasional. Dapat berlaku selama tanah dipergunakan untuk keperluan tertentu. Sedangkan hak pakai privat diberikan kepada WNI, WNA yang berkedudukan di Indonesia, Badan Hukum Indonesia, ataupun badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia. Jangka waktu paling lama adalah 25 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Hak pakai di atas tanah negara dan hak tanah pengelolaan dapat beralih dan dialihkan. Sedangkan hak pakai di atas tanah hak milik tidak dapat dialihkan kecuali dengan persetujuan pemilik tanah. Selanjutnya adalah hak pengelolaan. Nah, tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU PA tetapi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksana. Merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebahagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, dapat diberikan kepada instansi pemerintah, BUMN ataupun BUMD ataupun badan hukum yang ditunjuk pemerintah. Nah, soal yang ketiga terkait jangka waktu HGB kasus PT Matahari. Jadi, PT Matahari dapat memperoleh HGB selama 30 tahun, kemudian dapat diperpanjang 20 tahun lagi, dan dapat diperbaharui kembali dengan HGB baru selama 30 tahun. Yang B, kewajiban terkait pengurung ataupun penutupan akses. Jadi PT Matahari wajib menyediakan akses ataupun jalan keluar bagi pekarangan ataupun bidang tanah lain yang terkurung akibat pembangunan apartemennya. Berdasarkan pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, pemegang HGB berkewajiban memberikan jalan keluar ataupun jalan air ataupun kemudahan lain bagi pekarangan ataupun bidang tanah yang terkurung. Kewajiban ini harus dilaksanakan dengan pemerintah dengan memperhatikan kepentingan pihak yang memerlukan jalan keluar ataupun air tersebut. Jadi terjadi sengketa penyelesaian dilakukan melalui musyawarah ataupun gugatan ke pengadilan. C adalah penjaminan HGB kepada bank. Jadi PT Matahari dapat menjaminkan HGB-nya kepada bank sebagai jaminan kredit berdasarkan pasal 39 UU PA dan pasal 33 PP nomor 40 tahun 1996 serta Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. HGB dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Selanjutnya adalah pembebanan hak tanggungan mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Yang terakhir adalah eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan jika debitur prestasi. Yang keempat adalah hak dan kewajiban PT Matahari atas HGB. Hak PT Matahari berdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang pertama menguasai dan menggunakan tanah untuk mendirikan dan memiliki bangunan untuk keperluan pribadi ataupun usahanya. Yang kedua, mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain, contohnya dijual, dihibah, ditukar ataupun dimasukkan dalam perusahaan. Yang ketiga, membebani dengan hak tanggungan. Yang keempat, mengajukan perpanjangan ataupun pembaruan hak. Soal yang terakhir terkait konsekuensi atas bangunan setelah HGB berakhir. Jadi, ketika HGB PT Matahari berakhir dan tidak diperpanjang, PT Matahari wajib membongkar bangunan apartemen dan menyerahkannya kepada negara dalam keadaan kosong. Atau jika bangunan apartemen masih diperlukan oleh negara, PT Matahari dapat menerima ganti rugi sesuai dengan ketentuan ataupun PT Matahari dapat mengajukan perpanjangan ataupun pembaharuan HGB sebelum haknya berakhir. Thanks you for watching this video.